Halo adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Pasti sukacita selalu. Adik-adik, tadi udah baca firman Tuhan kan? Kakak percaya adik-adik sudah membacanya. Kali ini kita akan dengarkan firman Tuhan dan kakak akan memperkenalkan tokoh-tokoh kita hari ini, yaitu Raja Balak dan Bileam. Seperti apakah ceritanya? Kakak akan tampilkan ya, adik-adik dengarkan, simak baik-baik. Silakan duduk yang manis, rapi, dan dengar-dengaran. Siapa yang masih main game, handphonenya ditinggal dulu ya. Gamenya dimatiin dulu. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Minta waktunya ya, sebentar aja. Oke? Yuk, kakak akan kasih lihat seperti apa cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Tokoh kita tadi yaitu Raja Balak dan Bileam. Kita akan kenalkan dulu tokoh yang pertama adalah Raja Balak. Ini dia Raja Balak. Nah, adik-adik, Raja Balak ini merupakan seorang raja di tanah Moab. Dia itu merasa ketakutan loh adik-adik. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah dekat kerajaannya. Dia takut bangsa Israel itu akan menyerangnya dan akan menghancurkan kerajaan Raja Balak. Jadi, Raja Balak ini meminta seseorang untuk membantu dia. Siapakah dia? Yaitu namanya Bapak Bileam. Ya, ini dia Bapak Bileam. Adik-adik, karena Bapak Balak yang tadi, Raja yang Balak tadi merasa ketakutan, jadi dia minta bantu kepada Bapak Bileam ini. Seperti apa dia meminta bantu? Dia itu punya ide. Pasti Bapak Bileam bisa membantu saya untuk menyerang bangsa Israel atau mengutuk bangsa Israel. Jadi dia berpikir dia akan memberikan uang yang banyak. Pasti Bapak Bileam mau bantu dia. Jadi Raja Balak ini meminta pekerja-pekerjanya untuk datang kepada Bapak Bileam. Mereka datang dengan membawa banyak sekali uang. Adik-adik tahu nggak? Bapak Bileam mau nggak ya ikut sama mereka? Adik-adik, apakah jawab Bileam ketika ada pekerja-pekerja Raja Balak ini datang kepada dia? Nah, adik-adik, jawaban Bileam seperti apa dia bilang? Aku bertanya sama Tuhan dulu ya, kalian tunggu di sini gitu. Jawaban Bileam nggak langsung dibilang iya karena dia sudah lihat banyak uang. Enggak loh adik-adik, dia itu tanya sama Tuhan dulu. Lalu ketika dia berdoa, Tuhan menjawab doanya seperti apa? Bapak Bileam tidak boleh mengganggu orang Israel. Loh adik-adik, luar biasa ya. Dia memberitahukan kepada Bileam supaya tidak mengganggu bangsa Israel. Adik-adik, mengerti kan? Bapak Bileam itu dikasih uang tahu, dikasih uang banyak. Siapa sih yang nggak mau uang? Adik-adik mau kan uang? Nah, ini dia ceritanya. Tapi Bapak Bileam itu benar-benar nggak mau loh. Dia tolak. Bahkan para pekerja-pekerja Raja Balak itu datang kedua kali untuk Balak, tetapi jawaban Bileam tetap tidak bisa karena Tuhan tidak menghendaki dan Tuhan tidak mengizinkan Bileam menghukum atau mengutuk atau menyerang bangsa Israel karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah diberkati Tuhan.
Nah, adik-adik mau nggak seperti Bapak William? Yang taat, mendengar, dan suka berdoa. Dia taat menurut perintah Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dan suka berdoa, dia meminta jawaban Tuhan dari setiap kehidupannya. Adik-adik mau nggak? Mau dong. Contohnya, adik-adik mau dong ya anak-anak yang taat. Taat pada siapa aja? Ayo, pada siapa aja? Tuh, senyum-senyum ya. Kita taat kepada orang tua, guru di sekolah, dan kakak-kakak sekolah minggu. Dan siapa-siapa aja. Yang penting itu yang baik. Kita harus taat. Kemudian adik-adik misalkan, adik-adik ada pesan papa mama misalnya. Nanti main gadgetnya hanya 1 jam ya, setelah itu berhenti. Teng, teng, teng. Udah waktunya selesai. Adik-adik mau berhenti atau mau lanjut ketika sudah jamnya? Padahal seru loh main gamenya. Gimana? Lagi asik-asiknya adik-adik main game, tapi tiba-tiba tadi kan sudah mama bilang itu main gadgetnya cuma 1 jam gitu loh. Adik-adik mau nggak? Senyum-senyum tuh yang main handphone, nggak atur waktu, nggak dengar-dengaran kata mama papa, lo. Senyum-senyum sendiri. Adik-adik, kemudian adik-adik mau mendengarkan seperti Bapak bilang tadi, dengar kata papa mama, dengar guru sekolah minggu, dan dengar cerita-cerita sekolah minggu yang disampaikan oleh kakak-kakak. Adik-adik tidak boleh malas ke sekolah minggu, dengar cerita firman Tuhan ya. Kemudian adik-adik juga harus mau berdoa. Berdoa buat papa dan mama, keluarga. Kemudian berdoa buat teman yang sakit. Kemudian berdoa juga buat ibu dan bapak pendeta ya, dan guru-guru sekolah minggu. Aduh, pasti adik-adik mau berdoa kan? Iya, kakak yakin kok pasti adik-adik suka berdoa di rumah, ya kan? Iya, oke adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Dan berkati.